Padahal kalau seandainya Sandi mau stay ya di samping Anies, paling tidak ya jatah wakil presiden, tapi enggak juga ya, karena Prabowo Subianto. Jadi memang posisi Sandi dari awal posisi yang membingungkan, membagongkan, karena posisi yang bingung dia mau ngapain. Nah, itu kesalahan yang paling utama dari Sandiaga Salahuddin Uno adalah ketika dia bergabung dengan Istana. Tapi jangan salah, bergabungnya dengan Istana sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif konon ya membuat saham perusahaannya juga melejit. Jadi Ganjar Sandiaga Uno ya dahsyat juga, karena Sandi akan diharapkan sebagai faktor pengambil suara Anies Baswedan. Walaupun dalam konteks ini menurut saya ketika mengemukakan utang piutang ini malah tambah blunder. Jadi kalau misalnya Rocky Gerung mengatakan elektabilitas Anies akan berkurang, saya kira enggak ya. Malah orang makin tidak suka kepada Sandi Uno yang dianggap tidak fair. Kok hal seperti itu dikemukakan? Setelah dokumennya dibaca, ternyata dokumennya itu sendiri mengatakan bahwa utang piutang itu dianggap lunas ya. Sobat semuanya, Sobat Era sekalian, saya punya produk baru ya. Baru saja datang, jaket keren cadas ya, warna biru dan putih, tetapi bahannya bukan bahan parasut, tapi bahan apa tadi? Bahan fleece ya, bahan yang seperti jaket baseball ya. Kalau di Amerika jaket baseball, jadi jaketnya tebal, cocok kalau untuk cuaca dingin gitu. Apalagi kalau untuk umroh. Jadi saya masih mempromosikan ini produk terbaru dan juga umroh kita ya. Jadi silakan umroh tanggal 4 Maret masih ada kursi ya, dari 433 kursi kurang dari 40 seat sekarang ini. Dan silakan sobat semuanya kalau tertarik menghubungi nomor telepon yang tertera. Ini bajunya ya, baju keren cadasnya ya. Ini bahannya fleece ya. Jadi bahan seperti baseball itu, dan memang bahannya tebal ya, tidak parasut yang ringan. Nah, kalau mau umroh sobat Era sekalian, hubungi 0821 1141 0569 ya. Masih ada seat insya Allah untuk keberangkatan 4 Maret. Itu satu pesawat charter 433 penumpang. Jadi nanti labbaik Allahumma labbaiknya itu mayoritas ya. Nanti kita kapan-kapan kita perlihatkan video-video dari rombongan umroh saya kemarin ya. Ya sahabat Era sekalian, ini ada berita yang menarik kita bahas ya, yang mengatakan bahwa Sandi dan Gerindra kayaknya nih putus asa melihat Anies Baswedan melejit kencang. Padahal kalau seandainya Sandi mau stay ya di samping Anies, paling tidak ya jatah wakil presiden, tapi enggak juga ya, karena Prabowo Subianto. Jadi memang posisi Sandi dari awal posisi yang membingungkan, membagongkan, karena posisi yang bingung dia mau ngapain. Jadi kalau kita misalnya langkah dia datang ke pemerintahan ya sudah tepat lah menurut saya ya. Karena kalau dia misalnya tetap berada di sisi sekarang ini ya, di sisi Anies, maka dia tidak akan juga menjadi orang nomor 2. Itu soalnya. Kalau dia bisa menjadi orang nomor 2 enak, tetapi sepertinya dia tidak mungkin juga menjadi orang nomor 2. Nah sekarang dia bisa menjadi orang nomor 2 ya, bahkan nomor 1 sekalipun kalau dia di endorse oleh kekuatan di luar Anies dan di luar Prabowo. Nah pertanyaannya adalah ketika dia bertemu dan menemui Prabowo dan kabarnya dia akan nyebrang ke P3, ternyata nggak jadi. Apakah istana sudah membuat settlement di antara orang-orangnya ya, di antara Prabowo, Sandi, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, 4 orang yang diperkirakan akan menjadi 2 pasangan dari istana? Maka ini pula yang bisa menjelaskan kenapa kemudian Sandi tetap di Gerindra dengan posisi yang gak jelas ya. Jadi sobat Era sekalian, kita lihat ya nanti bagaimana selanjutnya. Tapi coba kita bacakan dulu soal ini ya. Dia dianggap kalah set karena Anies dan pendukungnya terus melejit ya. Oke, ini ada seorang pengamat ya yang mengatakan bahwa pengamat .2 Sandiaga dan Gerindra putus asa lihat Anies melejit sendiri. Coba kita bacakan.
Jakarta Kompas.com, pengamat politik Deddy Kurniasyah menduga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Gerindra sedang putus asa melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiket maju Capres pada Pilpres 2024. Keputusasaan itu yang kemudian membuat Sandiaga maupun Gerindra mengungkit perjanjian antara Anies, Prabowo dan Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur 2017 ya. Kemudian mengemukanya isu itu karena keputusasaan Sandiaga atau Gerindra. Karena Anies yang mereka harapkan menjadi pendorong Prabowo justru melejit sendiri dan telah dideklarasikan oleh Nasdem, kata Deddy saat dihubungi Kompas.com. Deddy juga menduga perjanjian itu juga dikemukakan Sandiaga karena berkaitan dengan Pilpres 2019. Saat Pilpres 2019, Sandiaga merupakan cawapres dari Prabowo Subianto yang juga didukung oleh Gerindra. Namun melihat Anies yang kini punya tiket Pilpres 2024, ada perasaan ketertinggalan yang diduga dialami oleh Sandi. Secara khusus Sandiaga tentu merasa tertinggal karena 2019 silam ia cawapres dan kini sedang menghadapi peluang untuk tidak menjadi siapa-siapa dalam Pilpres 2024, ujar dia. Adapun Sandiaga menyatakan tegak lurus mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dari Gerindra untuk berniat maju Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dan Gerindra untuk berniat maju Pilpres 2024. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini juga menyoroti isu soal perjanjian utang piutang 50 miliar antara Anies dan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurut Deddy, utang dalam kontestasi itu lumrah meskipun tidak baik bagi iklim politik Indonesia. Pertama, dalam tiap kontestasi selalu ada polemik logistik dan itu sebenarnya tidak layak disebut utang. Karena bagaimanapun bukan secara khusus untuk kepentingan Anies melainkan untuk kepentingan pengusungan, ujar dia. Deddy berpendapat uang itu justru digunakan untuk membeli partai pengusung. Apalagi kata dia Anies ketika Pilgub 2017 bukan kader partai. Tetap saja itu kepentingan kolektif termasuk kepentingan Sandiaga, ujar Deddy. Anies Baswedan disebut memiliki janji politik dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Hal itu pertama kali diungkap oleh Sandiaga Uno dalam tayangan YouTube Akbar Faisal Uncensored yang tayang 26 Januari 2023 ya, ulang tahun saya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu berujar Anies Baswedan punya perjanjian politik dan Prabowo jelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Perjanjian itu ditulis oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang lain yaitu Fadlizon dan ditandatangani oleh Anies, Prabowo dan Sandi. Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyampaikan bahwa perjanjian yang ada hanyalah melibatkan Anies dan Sandiaga. Sebagai salah satu pendukung Anies Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, Erwin mengaku mengetahui perjanjian tersebut. Menurut dia, perjanjian itu soal utang piutang logistik Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia menceritakan saat itu Anies tidak punya cukup dana dan melakukan peminjaman pada Sandiaga. Kira-kira begitu karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies. Karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Kata dia saat dihubungi Kompas.com Minggu. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali, ujar Erwin Aksa lagi. Jadi sobat era sekalian, ada dua hal ya. Pertama soal Anies yang melejit ya, bisa jadi memunculkan kecemburuan bagi Sandiaga Salahuddin Uno, dan yang kedua soal utang piutang yang 50M disebut-sebut begitu. Nah, kalau soal utang piutang sudah clear ya, berdasarkan dokumen yang ada bukan hanya 50M tapi 92M, dan itu sudah dianggap lunas ketika mereka memenangkan Pilkada DKI. Dan sekali lagi, itu kan pengakuan utang bukan untuk kepentingan Anies Baswedan tapi tentu untuk kemenangan Anies dan pasangannya yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi seperti yang dikatakan Deddy ya nggak layak juga kalau dianggap sebagai utang pribadi ya. Itu pertama ya. Nah yang kedua soal bahwa Sandiaga merasa cemburu, iya dan tidak ya. Kita nggak bisa juga mengatakan iya ya, tetapi memang tentu Sandiaga Salahuddin Uno akan galau. Kenapa galau? Karena pada tahun 2019 dia itu calon wakil presiden. Anies hanya di lokal saja. Tapi kok sekarang Anies yang melejit sebagai calon dari generasi baru, calon dari generasi muda. Bukan dia yang sama gantengnya ya, sama gagahnya tapi lebih kaya.
lebih banyak uangnya. Nah, itu kesalahan yang paling utama dari Sandiaga Salahuddin Uno adalah ketika dia bergabung dengan Istana. Tapi jangan salah, bergabungnya dengan Istana sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif konon ya membuat saham perusahaannya juga melejit. Jadi sahabat era sekalian, yang sahamnya yang katanya tinggal 2 triliun saja, ada yang bilang begitu, sekarang sudah menjadi 12 triliun. Soal angka saya tidak tahu persis ya, tetapi itu gosip-gosipnya yang saya dengar. Ada juga sobat era sekalian yang mengatakan di sini, jadi nggak pernah rugi sesungguhnya secara finansial. Jadi ibaratnya spending 1 triliun, tetapi saham atau nilai perusahaannya sudah sekarang 12 triliun. Jadi dari sisi itu sebenarnya tidak ada kerugian apa-apa yang diderita oleh Sandiaga Salahuddin Uno pasca Pilgub DKI dan pasca Pilpres ya. Karena saham perusahaannya itu meningkat drastis. Bahkan berkali-kali lipat, itu yang saya dengar. Itu satu hal. Nah, yang terkait dengan kenapa kemudian dia tidak menjadi calon presiden yang disorot misalnya, dan hanya masuk pada makom kedua, ya sebenarnya menurut saya Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandi Uno harus juga paham, ya, harus juga mengerti bahwa ketika dia diangkat atau diambil sebagai calon wakil presiden pun sebenarnya dia bukan siapa-siapa dalam pengertian elektabilitas. Dia orang yang nggak punya elektabilitas tapi diambil, kan begitu. Yang punya elektabilitas pada waktu itu yang sering disebut-sebut ya Anies Baswedan, Mahfud MD untuk posisi calon wakil presiden. Tapi ketika Prabowo mengambil Sandiaga Salahuddin Uno, maka Jokowi tidak terlalu khawatir, dia ambil saja Ma'ruf Amin instead of ambil Mahfud MD. Karena dia sudah bisa menghitung, mengukur bahwa kalau berpasangan dengan Sandi Uno yang tidak terlalu populer, ya, yang pada waktu itu bahkan tidak disebut sebagai calon presiden, ya, termasuk juga calon wakil presiden, maka kelihatannya mudah untuk mengalahkan Prabowo kembali. Memang kalau dipasangkan, ya, faktor Ma'ruf Amin itu faktor yang membuat negatif Jokowi. Jadi ketika dipasangkan itu turun suara Jokowi, tapi Prabowo naik suaranya dengan Sandi Uno. Tapi jangan lupa, karena head to headnya antara Sandi Uno dan Ma'ruf Amin yang sama sekali tidak punya elektabilitas. Kalau seandainya Jokowi ambil Mahfud MD pada waktu itu dan Prabowo ambil Sandi Uno, mungkin kekalahannya akan jauh lebih lebar ya. Dengan asumsi bahwa memang hasilnya benar. Karena kalau kita omong pada pihak-pihak tertentu ya Prabowo tetap yakin dia yang menang ya. Walaupun di depan MH Ainun Najib dia tidak mau menyinggung hal tersebut. Dia bilang nyanyi aja. Padahal MH memancing dia ya. Oke, sahabat era sekalian, sekali lagi ya, kalau Anies lebih populer dari Sandiaga Uno ya, saya kira Sandi harus merelakannya. Tetapi persoalannya adalah Sandi selama Gerindra itu masih mendorong Prabowo Subianto, maka Sandi tidak bisa menjadi wakil presidennya Anies Baswedan. Seandainya Prabowo tidak maju dan memberikan kesempatan pada generasi muda, maka Sandi masih tetap bisa disandingkan dengan Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Nah sekarang Sandi sedang menunggu apakah dia akan mendapatkan jatah untuk menjadi wakil presiden Prabowo, yang artinya gini, Sandi ini sebenarnya tidak bisa dipersepsi sebagai Gerindra. Dia ya orang independen saja seperti Anies Baswedan sesungguhnya. Jadi kesukaan pada Sandi itu lebih pada sikap voter yang independen. Sama seperti suka sama Anies itu bukan karena dia belongs to partai politik. Nah Sandi juga begitu. Jadi dia tidak bisa diidentikan dengan Gerindra walaupun dia di Gerindra. Karena tidak kental Gerindranya sesungguhnya kalau kita mau lihat ya. Kemudian Sandi juga bisa menunggu kalau Ganjar dicalonkan oleh kubu istana. Jadi Ganjar Sandiaga Uno ya dahsyat juga karena Sandi akan diharapkan sebagai faktor pengambil suara Anies Baswedan. Walaupun dalam konteks ini menurut saya ketika mengemukakan utang piutang ini malah tambah blunder. Jadi kalau misalnya Rocky Gerung mengatakan elektabilitas Anies akan berkurang, saya kira enggak ya. Malah orang makin tidak suka kepada Sandi Uno yang dianggap tidak fair. Kok hal seperti itu dikemukakan? Setelah dokumennya dibaca, ternyata dokumennya itu sendiri mengatakan bahwa utang piutang itu dianggap lunas ya.
Ya, Sobat Era sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan bahas kembali soal-soal lain yang lebih menarik ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.